Did you feel us? Another star. Oke, kembali lagi di channel Asadikul Haq, dan saat ini kita bakal bermain lagi MU Career Mode kita. Dan di episode hari ini kita udah memasuki bulan 1 atau bulan Januari di tahun 2023. Jadi udah tahun 2023 nih. Ya, jadi otomatis juga bursa transfer udah terbuka di musim dingin ini. Dan di episode hari ini kita bakal berhadapan dengan Southampton di laga The Emirates FA Cup. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat ya. Notif atau pesan dari asisten manajer, ya, dia mengatakan bahwa soal dia kasih saran kita untuk menjadikan Bruno Fernandes kapten pada saat menghadapi Southampton ini. Ya, sejauh ini memang asisten manajer kita selama Bruno Fernandes bergabung dengan MU selalu dia menyarankan kita untuk menjadikan Bruno Fernandes sebagai kapten. Dan kemudian ini ada berita juga mengenai Alessandro Romano yang udah balik dari Dortmund. Jadi mungkin ini kesempatan kita untuk mempercayakan atau mencoba Alessandro Romano setelah dia balik dari Dortmund. Dan ini laga yang tepat tentunya karena FA Emirates Cup ini bisa dibilang ajang yang tepat untuk para pemain-pemain yang bisa dibilang masih muda belia gitu. Dan bentar, ada pesan lagi. Bentar, kita cek ini inbox apa lagi nih satu. Oh iya, ini berita soal transfer market udah dibuka nih, transfer window. Ya, jadi kita cek dulu berita ini di tanggal 1 apakah sudah ada terjadi pembelian. Oh, oke. Ini udah ada lagi Premier League Player of the Month di bulan Desember. Shortlistnya kali ini hanya satu pemain dari MU, Bruno Fernandes doang. Kemudian ada juga Fernandes, ada Haller, ada Goretzka. Nah, ini Haller saya kemarin bukan saya sih, kita maksudnya sempat kebobolan kan dari Haller itu pada saat menghadapi Manchester City di Carabao Cup kalau nggak salah. Kemudian Gaystein ya dari Chelsea juga masuk Player of the Month di bulan Desember ini. Semoga Bruno Fernandes yang memenangkan. Kemudian di sini Piemonte Calcio udah langsung membeli pemain nih. Dia mendatangkan Corentin Tolisso. Oke, dengan harga yang cukup bisa dibilang besar juga, lumayan besar lah ya. 60.300.000 euro. Dia pemain tengah dari Liverpool. Tapi kemarin kita udah lihat kan soal berita-beritanya itu, kayak maksudnya memang udah dikabarkan kemarin bahwa si Tolisso ini bakal hengkang dari Liverpool dan bergabung di Piemonte Calcio. Oke, selamat bergabung untuk Corentin Tolisso di klub barunya. Dan AS Monaco juga menerima tawaran dari Watford nih. Jadi Watford membeli Toure dengan harga 16 juta euro. Dan sekarang ya udah diperkenalkan di Watford. Jadi tentunya dia bakal bermain di Premier League dan akan menjadi salah satu lawan kita juga kan. Dan dia resmi menggunakan nomor punggung 19 di Madrid juga. Banyak banget langsung ini ya, pemain-pemain yang pindah gitu. For Coin Castiles. Kemudian KRC Gang juga deal for Christian Günther. Wah, oke, banyak banget. Dan ya kita mungkin mulai aja langsung ya untuk menghadapi Southampton ini. Kita laga away anyway. Dan baju putih kali ya, boleh sih. Bukan putih sih, krem nih, lebih ke krem. Oke, dan kita masuk ke tim manajemen dulu. Nah, di sini kita atur dulu starting 11-nya. Oke, dan seperti ini aja untuk line up yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat ya, full pemain muda semua. Daniel James, Greenwood, Tahith Chong, Gomez, Aguilar, Garner, Bruno, Fosu-Mensah, Azevedo, Tanner. Dan ya, seperti yang saya bilang, saya bakal mengetes Romano ini di sini. Dan kita langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Oke, dan ini dia. Hujan lagi. Jadi kemarin kalau nggak salah itu lawan
Aston Villa, hujan juga. Kita berada di Mari Stadium. Ya memang saya tahu bahwa Mason Greenwood ini kurang tajam sih di lini depan kita, tapi ya kita kasih aja kesempatan untuk dia bermain lagi. Dan juga saya mau benar-benar memaksimalkan Ronaldo dan juga Tim Werner di kompetisi-kompetisi penting kayak Premier League ataupun Liga Champions. Dan kalau kompetisi seperti inilah saatnya untuk pemain-pemain muda aja sih untuk main. Ya, dan untuk center back sendiri saya duetkan Fosu Mensah lagi dengan Azevedo. Semoga bisa bekerja sama dengan baik. Dan kapten Gomez pastinya. Lebih saya percayakan dia sebagai kapten untuk posisi pemain-pemain muda. Dia bakal memimpin pemain-pemain muda yang lain. Karena kalau dilihat dari segi senioritas, kayaknya Gomez udah senior juga di MU untuk masalah pemain-pemain muda ini. Jadi udah bisa lah untuk istilahnya membimbing pemain muda seperti Azevedo ataupun yang lain itu di MU. Saya nggak tahu kalau di reliefnya kayak gimana ya, apakah Gomez memang udah cukup lama di sini, tapi kalau di series kita ini memang udah cukup lama dia. Bahkan dari awal kita main Manchester United, Gomez udah ada di skuad utama. Dan kita mulai aja ya. Kick-off babak pertama antara Southampton versus Manchester United. Come on MU. Glory Manchester United. Let's go. Redmond. Oke. Tanner ini kita pasang lagi. Oke, ada Haaland ya di sini. Gunner. Astaga. Timothy Fosu Mensah. Bagus sekali Fosu Mensah. Gomez. Kasih ke Mason Greenwood. Ichiro Hagiwara. Nice banget. Mason Greenwood. Greenwood di shooting. Wah, kena mistar. Sayang sekali. Gagal berbuat gol pertama MU di menit-menit awal, menit ke-7. McQueen. Kasih lagi ke Redmond. Aduh. Erling Braut Haaland. Dah. Gunner, come on. Gunner. Ichiro Hagiwara kasih Gunner lagi-lagi. Mason Greenwood. Oke. Tanner. Sayang sekali Tanner. Gagal dia. Itu tadi harusnya dia langsung kasih ke Tahith Chong sisi kanan, tapi keburu diambil bolanya. Oke, Fosu Mensah. Ichiro Hagiwara kasih ke Mason Greenwood. Come on. Gomez tuh. Hagiwara. Juan Hagiwara. Buktikan Hagiwara. Sit. Waduh, nggak pelanggaran itu loh. Oke, bagus sekali. Azevedo mencegah pergerakan dari pemain Southampton maksudnya. Erling Braut Haaland. Nomor punggung 14 dia di sini. Oke, Clark. Oke, Greenwood. Pelanggaran dong. Oke, kapten dari Southampton nih. Siapa nih nomor punggung 16? Oke, digaris dulu sama wasit. Gila nggak tuh sepatunya Azevedo, keren kan? Saya suka sih. Oke, sentuhan pertama dari Romano. Oke, kita lihat. Aduh, kasih aja ke Fosu Mensah tuh. Garner. Oi, Ichiro Hagiwara. Mason Greenwood. Gomez. Balik ke belakang dulu. Oke, Azevedo kasih ke Garner. Ichiro Hagiwara lagi-lagi. Mason Greenwood. Greenwood mencoba melewati. Greenwood. Wah. Astaga. Off target kali ini. Kirain tadi udah gol loh itu. Ternyata masih melebar dikit. Sayang sekali.
Oke, Forster dibuang aja ke depan. Erling Haaland kasih ke sisi kiri, ada Redmond lagi-lagi, dan kurang bagus tadi dikontrol Romano. Garner, Daniel James kosong tuh. Nah, lolos kan dia? Waduh, Valjen. Astaga. Ramsay, Taichung, Gomez, Aguara, Siket Tanner, crossing. Oh, itu kalau lolos tadi bisa gol sih. Daniel James sudah bagus posisinya. Cuman seandainya ya kipernya telat tadi, itu bisa jadi gol untuk United. Taichung dapat ke dia. Nah, Gomez di shooting dan astaga. Corner kick. Siapakah yang dituju? Ada Azevedo. Timothy Fosu-Mensah tadi. Balik ke belakang aja tuh. Wah, no. Bagus sih ya Fosu-Mensah ini. Duh, Gomez. Balik ke Aguara. Oke, nice. Astaga. Oke, balik ke sisi kanan dulu. Lebih tenang lagi United. Nah, mantap banget itu, Pak. Udah fix sih tadi. Gomez mampu mencetak 1 gol untuk MU di menit ke-40 kerjasama dengan Mason Greenwood. Nah, itu kan dia langsung ambil posisi. Dan pemain dari Southampton lebih fokus untuk mengejar Mason Greenwood tadi. Dan melupakan Gomez yang posisinya lumayan bebas tadi. Satu gol ya. Nice. Kita at least sudah unggul sekarang walaupun masih 1-0, masih tipis banget. Tapi setidaknya udah unggul. Redmond kasih ke McKean. Oke, nah, Taichung. Come on, Chong. Oke. Yuara. Wah. Damn. Erling Haaland nggak bisa berbuat banyak. Udah menit ke-45, 2 menit tadi time. Siapa yang ngejar? Garner ya. Ayo Garner, kejar. Erling Haaland. Wah, gila, bahaya banget tadi itu Erling Haaland. Oke. Corner kick nih. Sejauh ini belum ada sih save krusial dari Romano karena memang kita lebih jauh lebih sering menyerang dibanding Southampton. Oke, tadi satu save yang cukup bagus menurut saya untuk Romano. Astaga, fix sih. Itu kesalahan Romano sih tadi. Baru aja dipuji tadi, cuy. Dia memutuskan untuk keluar ya. Tetapi dia malah salah banget. Kenapa dia? Wah, astaga naga. Erling Haaland. Harusnya dia mau ninju bola tadi, bukan. Aduh, kacau sih. Ya, kesalahan sih dilakukan oleh Romano. Dan 1-1 sekarang guys untuk skornya. Dan itu dia halftime whistle.
Oke, tapi seperti biasa, kita nggak bisa terlalu menilai juga dari satu pertandingan ini Romano, apalagi dia baru balik kan dari Dortmund. Dan ya kita bakal coba dia di pertandingan selanjutnya untuk menilai secara keseluruhan. Oke, Hagiwara, Garner, kasih ke Bruno sisi kiri. Mason Greenwood di shooting dan aduh, pendek sih Hagiwaranya. Gila, kalau Haaland di situ tadi itu udah gol sih fix. Atau mungkin Cristiano Ronaldo udah gol sih bisa tadi. Oke, lagi-lagi. Wow. Gila bahaya banget. Tanner kasih ke Garner. Tahit Chong. Come on. Oke, nice. Sekali lagi. Aduh. Astaga. Kenapa di shoot? Osmenza. Oke, nice. Nah. Wah. Waduh, what? Waduh, Erling Haaland lagi lolos lagi dia. No. Udah menit ke-60 nih. Wah, parah sih center back kita. 2-1, Pak. Malah dibiarin lagi. Waduh. Oke, mereka berhasil comeback. Hal yang tidak kita duga-duga sama sekali. Kali ini Tela. Bentar. Kita mungkin udah saatnya ganti pemain nih. Oke. Azevedo. Ya, saya mungkin coba. Jangan deh, mungkin Tanner aja saya ganti dulu dengan Ethan Laird. Kemudian nanti aja lagi mungkin Palacios juga bakal masuk sebentar. Oke, Tanner dulu out ya. Gomez. Kasih ke Greenwood, kasih lagi ke Gomez tuh. Ayo, come on MU. Masa kalah juga di sini. Oke. Wah, Hagiwara. Astaga, pelanggaran. Oke, mungkin udah saat ini saya ganti Hagiwara sih dengan Palacios. Come on MU, ayolah. Harusnya kita bisa mencetak gol lagi nih. Dan harusnya memenangkan pertandingan. Wits, nice save Romano. Oke, come on. Mantap, kosong tuh. Counter attack yang sangat cepat Taichong sekarang. Taichong. Tahitchong di syuting. Walah, Tuhan, nggak gol loh. Wih, itu masih kena tangannya. What? Corner kick, Fosu-Mensah dan Forster. Aduh, lama banget lagi. Sengaja banget. Ulur-ulur waktu nih. Ya, come on. Taichong, nice.
Oke, Mason Greenwood. Wah. Waduh, ngapain di... Out. Pergantian pemain lagi untuk Southampton. Wah, ini kemungkinan saya masukin ini aja sih. Siapa? Christian Pulisic di sisi kanan, kemudian Daniel James saya tukar aja di sini. Oke. Oke, Christian Pulisic masuk menggantikan Tahith Chong. Dia juga pemain yang lumayan beli ya, yang kita datangkan dari Chelsea. Palacios, Ethan Laird. Oh, masih. Nah, astaga, what? Oke, mana nih? Palacios di sana. Palacios. Si Gomez. Oke, Garner. Aduh. Udah menit 80. Zepedo, good job. Nah, Gomez. Pesan Pulisic. Oh, masih di blok. Aduh. Armstrong. Out. Oh, enggak loh. Out. Out juga. Aduh, tolonglah. Timothy Fosu-Mensah. Oke. Mason Greenwood, come on. Greenwood. Harusnya di tackle lagi. Tiga menit aja di time-nya. Valeri. Oke, udah menit ke 91. 92. Gomez. Ini benar-benar jadi peluang terakhir kita nih. Astaga, Gomez malah kehilangan bola dia. Dan itu dia. Kita kalah juga di sini. Dan kalahnya cukup lumayan menyakitkan sih ya. Karena di awal kan kita sempat unggul duluan gitu. Oke, Haaland dan Tella berhasil membuat Southampton menang. Dan ya itu dia untuk laga hari ini. Kita lihat dulu. Kita punya 10 shot, bahkan 2 kali lipat dari Southampton. Kita punya 5 shot on target. Southampton punya 3, dan possession sebenarnya dimenangkan oleh MU, tapi sayang banget lagi-lagi kita kalah dari jumlah gol ya. Kemudian untuk Greenwood sendiri masih sama, belum ada perubahan yang signifikan dari dia ya. Masih kurang bagus menurut saya. Apa itu mungkin karena kita lumayan jarang ngasih dia jam main sih kayaknya sih ya. Dan Gomez juga menurut saya di sini dia bisa dibilang bentar, ini 8,5 ya. Iya sih, dia mencetak gol ternyata tadi, saya lupa. Dan Palacios 6,3, Acevedo 7,2, dan Romano 6,9. Jadi bisa dibilang debut yang kurang bagus untuk Romano sih di awal ini. Oke, waduh, si Rochdale juga kalah 6-1 dari Everton. Gila banget nggak tuh? Dibantai cuy.
Oke, dan bentar kita cek dulu untuk kalender kita di bulan 2 ini. Jadi ya ini bulan 2 dikit banget, kita cuma bisa fokus di Premier League sama Liga Champions aja. Jadi kemungkinan series ini juga bakal lebih cepat selesai lagi karena udah nggak ada pertandingan lain selain Premier League dan juga selain 2 pertandingan tersebut. Jadi kita bakal fokus di Premier League dan juga Liga Champions. Oke. Dan ya di sini ada tawaran untuk Fosu-Mensah. Ini kita lihat dulu dari mana nih tawaran transfer. Dari Olympique Marseille ya ini. Sebesar 9.500.000 euro. Lebih rendah dibanding tawaran-tawaran tim sebelumnya, ada dari SD Eibar 13.900.000, dan saya nggak tahu siapa nih, tim Jerman kayaknya nih yang paling bawah tuh 13 juta tawarannya, dan kita bakal tolak aja nih, reject. Karena Fosu-Mensah rencananya saya bakal jadikan back lapis ketiga kita berpasangan dengan Hugo Azevedo. Dan kita cek dulu beritanya hari ini, breaking news. Nggak ada sih berita terbaru. Oke, Kolasinac. Dan ya di sini saya bakal membeli satu pemain di episode hari ini. Kalian bisa lihat ini adalah center back Jonathan Tah namanya. Kalian udah pasti tahu lah siapa nih back. Dan saat ini dia bermain di Inter Milan. Usianya saat ini di tahun 2023 ini 26 tahun. Ya emang bisa dibilang udah pertengahan nih, nggak bisa dibilang muda-muda banget juga, tetapi di sini saya memutuskan untuk membeli Jonathan Tah karena saya nggak mau setelah melihat setengah musim ini berlalu dan kita mencoba memasang center back muda Azevedo gitu, tapi kelihatannya sepenilaian saya juga dia belum bisa kita paksain gitu, belum bisa kita maksimalin di Liga Premier League ataupun UCL nantinya. Jadi saya mau satu center back terbaik lagi untuk berpasangan dengan kemungkinan si Davinson Sanchez. Jadi ini kemungkinan bakal pasangan dengan Davinson Sanchez. Jadi kita punya tiga lapis center back. Yang pertama itu adalah Tonzibi dengan Clement Lenglet. Kemudian ada, kalau jadi kita beli ini kalau deal, ada Jonathan Tah dengan Davinson Sanchez, dan lapis ketiga ada Azevedo dengan Fosu-Mensah. Nah, untuk saat ini kalian bisa lihat ya, untuk weak foot-nya ini dia bintang 4, kemudian skill move-nya bintang 2, kemudian overrating saat ini 88, untuk sprint speed 80, stamina 69, memang kurang di staminanya, jumping 77, kemudian strength 97. Nah ini yang penting nih, strength-nya sama reaction 90 kan, aggression 81, intercept 85, lumayan tinggi. Kemudian side tackle-nya itu 89, stand tackle 93, lumayan bagus banget. Dan ya, ball control 67. Oke, jadi kita langsung aja negosiasi dengan pihak Inter Milan. Dan ini saya mungkin nggak terlalu peduli masalah budget berapa misalnya Inter Milan minta kita untuk kenaikan, karena kita seperti yang kalian tahu cukup banyak duit lah kita saat ini. Jadi ya nggak apa-apa lah untuk seorang center back yang bisa dibilang cukup bagus ya, saya istilahnya rela untuk mengeluarkan uang, apalagi untuk demi tujuan utama kita di musim terakhir ini adalah Liga Champions. Kita coba 55 juta dulu, kita tawar sesuai mungkin harga value-nya aja ya, 55.500.000. Oke. Untuk nomor punggungnya mungkin nanti kita kasih ke nomor punggung Harry Maguire ya, atau mungkin kalian bisa request lagi dah seperti biasa untuk nomor punggungnya nanti. Oke, too low 67. Saya mungkin coba minta di 60 aja kali. 60 juta aja. Oke. Ini harusnya sih deal sih. Feeling saya mengatakan seperti itu. Deal dong. Nggak usah bacot lagi, nggak usah lama-lama lagi. Aduh, masih sama, Pak. Ya udahlah 65 dah kalau gitu. 65 juta euro.
Harusnya sih deal. Selisih 2.200.000 dari harga yang mereka kasih. Oke kan, udah deal 65 juta euro untuk Jonathan Tah. Dan ya kita langsung aja negosiasi dengan agentnya langsung, nggak pakai lama. Oke, welcome. Nah ini dia. Oke, gajinya sebelumnya itu dia punya gaji sebesar 135.000 euro di Inter. Kasih important aja sih. Oke, setuju dia. Ya karena pastinya ini bakal menjadi, ya kalau misalnya Ton Sibi sama Clement Lenglet lagi stamina kurang bagus ya masuk Jonathan Tah kan. Jadi udah menurut saya udah oke sih important ini untuk role-nya. 5 tahun maybe. Kita kontrak aja yang lama-lama gitu. Oke, setuju dia. Jadi berarti kalau 5 tahun itu udah sekitar 31 tahun ya kurang lebih usianya nanti. Oke, nggak mau release clause juga. Untuk gaji kemungkinan kita samain aja ya dengan Inter. Accept. Oh ya sama sih dia mintanya sama, dan signing bonus sebesar 1.350.000 euro. Untuk 20 penampilan dia mintanya 2.900.000. Ya it's okay, accept aja, dan itu dia deal sudah. Karena juga ini kita nggak bakal banyak membeli pemain sih di bulan ini, karena pemain utama kita udah bagus banget. Ya itu apa namanya, pemain muda memang selama ini kalau kita pakai pemain muda untuk kayak Carabao Cup gitu, ya itu yang menyebabkan kita gugur sih. Tapi itu menjadi sebuah pelajaran sih, sebuah pengalaman untuk pemain-pemain muda, daripada kita nggak masukin dia. Walaupun kita mungkin kalau kita pikir bilang kalau kita kasih masuk pemain-pemain inti di situ ya kemungkinan besar kita bakal menang. Tapi apalah gunanya kalau misalnya kita cuma menang di situ lalu kemudian pemain muda kita nggak ada masa depan gitu loh, nggak bisa berkembang karena kita nggak kasih dia jam main di situ. Lebih baik kita kalah di kompetisi tersebut. Kalahnya pun juga menurut saya itu kalah yang wajar sih. Untuk apalagi kemarin pada saat menghadapi City kan di Carabao Cup, itu wajar banget sih menurut saya. Dan ya walaupun ini tadi lawan Southampton juga agak sedikit mengejutkan kita kalah, tapi ya udahlah karena memang target kita juga bukan kompetisi tersebut. Lagian di beberapa musim terakhir juga, musim sebelumnya itu kita udah beberapa kali memenangkan kompetisi tersebut, dan ya saya tentunya bakal lebih fokus di Liga Champions saja dengan Premier League. Apalagi kalau kita bisa menjadi double champion, mungkin di Premier League double juara 2 kali berturut-turut. Dan ini dia Jonathan Tah resmi bergabung dengan United dengan harga sebesar 65 juta euro. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.